Lah lek diumumno ya geger kan. Niku nggih. Iki lho, tadi yang miskin dikasih lebih banyak. Ndak harus sama, Pak. Kalau sudah bagi zakat itu ndak ada ukurannya, bebas. Lho sing ana ukurannya ketika kita mengeluarkan lek mengeluarkan zakat 2,7 3 kilo ukuran wis ndak boleh kurang wis. Ndak boleh kurang. Nggih. Tapi lek bagi beras terkumpul gak pati akeh. Sing calon penerima terlalu banyak, boleh dikasih pinten? 1 kilo. Itu kalau UPZ. Lah nek panitia ndak boleh. Wong panitia mek dititipi tok. Wakilnya muzaki. Dadi panitia nggih, orang bayar zakat ke panitia. Sak kresek, ya kresek dijupuk dikekno, itu panitia. Tapi kalau UPZ iso direkayasa, dikumpulno, dipaki maneh dan lain sebagainya. Lebih longgar, nggih. Nah ini kalau jenengan misalnya mau bikin spanduk, monggo, aja waktune wis mepet iki nggih. Mepet. Sudah nggih? Nah, sudah nggih. Monggo mawon pun. Stempel bikin pun ndak ada aturan resmi, tapi lek Basnas ada nggih. Ini dulu materi awal barangkali ada yang perlu dipertanyakan, monggo nggih. Kalau saya bisa jawab, kula jawab, lek mboten saged nanti semoyo tak jawab WA nggih. Monggo pun barangkali ada yang perlu ditanyakan. Oke, alhamdulillah Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan dari salah satu warga. Apakah boleh zakat fitrah kepada orang yang sudah tua tapi dia ikut anaknya di mana keluarganya ekonominya menengah ke atas? Maksudnya kebutuhannya enggak kekurangan sama sekali. Gimana ini begitu? Dia langsung disambung. Ini kesempatan ke materi ini apa yang lain kira-kira? Kalau yang lain saya mengarah ke ini sertifikasinya. Nanti ya. Ya, saya bertanya tentang panitia dengan amil supaya kami bisa tahu alasannya. Kalau orang bertanya apa bedanya kalau panitia yang terima tidak sah, amil mengatakan sah. Dasar yang dipakai amil itu sahnya dari mana? Mohon dijelaskan supaya kami bisa Yang kedua, nantinya tatkala kami disahkan melalui sertifikasi ini, berarti kami juga berhak menerima zakat mal. Maksud kami daripada bingung kemana-mana untuk menyebarkan zakat mal, mungkin kami punya hak untuk menerima, begitu. Demikian, terima kasih. Langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari saya begini, selama ini kan kita masih panitia nggih Pak nggih. Nah, kemudian di malam takbir itu kita itu panitia itu juga menyerahkan itu yang pertama kita ke pembantu rumah tangga yang di Harmoni itu secara langsung ya melalui ketua RT kita drop kemudian ke warga yang menurut kita termasuk dari 8 golongan. Nah kemudian yang ketiga itu kita kalau yang hanya di internal itu kan masih lebihnya banyak Pak nggih. Jadi kemudian istilahnya kita juga titipkan ke RT yang ada di lingkungan Desa Bendungan. Jadi ke Masjid Sunan Derajat kita kasih, kemudian kasih berapa. Nah, itu kan kalau saya pemaparan dari Bapak tadi kan apakah itu juga yang kita serahkan. Jadi katakanlah kita sekarang diambil ini kan sudah paham ya yang diserahkan mana. Terus kita kasihkan lagi kita nggak langsung nyerahkan ke mustahiknya ya. Nah,
Kalau misalnya yang kita serahkan itu kemudian tidak ngerti, apakah itu juga kemudian menjadi tidak sah yang kita sampaikan? Mungkin itu dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Nggih, matur nuwun. Yang pertama nggih, zakat fitrah ke orang tua yang miskin tadi ya. Anak sugih gitu ya. Nggih. Kalau zakatnya ke orang tua kan tidak masalah. Tapi kalau zakat fitrahnya ke anaknya itu yang jadi masalah. Itu kan bagian dari fakir miskin. Jadi orang tua ini melarat, sing sugih ku anake. Boleh zakat ke itu. Nggih. Kemudian yang kedua, perbedaan antara panitia dan amil. Niki materi, Pak. Ini lebih jelas nuwun. Bedanya amil dan panitia. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah zakat fitrah ke UPZ mriki, kemudian disalurkan ke pembantu-pembantu, karena disinyalir pembantu ini termasuk golongan fakir miskin. Tidak masalah, monggo itu tidak apa-apa. Lho kok si akeh. Dadi ngeten, tadi sudah saya sampaikan pembagian zakat fitrah itu ndak ukurane. Ndak ukurane. Boleh misalnya yang berhak menerima ndek mriki hanya 3 orang. Zakat fitrah terkumpul 3 kintal. Boleh 1 orang kasih 1 pintal, boleh. Lek gak soro-soro keluar. Tapi kalau misalnya keluar ini tidak didamaikan langsung, di sana diserahkan panitia. Ya apa? Lek panitia gak ngerti. Meskipun panitia tidak ngerti, orang yang zakat tidak ada masalah. Kenapa? Karena sudah diterima oleh OPZ nek mriki, sudah sah. Dene panitia ndek kono sing gak ngerti, metik dan lain sebagainya, maka itu tanggungannya panitia sana. Tapi yang jelas di sini zakatnya sudah sah. Sudah sah. Ngoten nggih. Ya. Lek panitia itu memang terlalu banyak risiko. Nggih pun anu lah, jarine wong Jawa kelemben-kelemben roti-roti nggih. Biyen saiki. Kalau kemarin ada yang salah katakan ya, jenengan kurang paham, insyaallah disepuro oleh Allah. Nggih. Saiki Lailatul Qadar nih. Insyaallah disepuro. Lho lek wis ngerti kok dibaleni malih, ya beda sudah nggih. Tapi lek UPZ sudah beda nggih. Tasih wonten? Nggih. 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 Nggih, dadi ngeten. Biar tidak ngambil risiko, malam hari itu dituntaskan. Dihabisno malam hari itu sudah. Nggih. Oh, sebelum terkumpul banyak. Oh, enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak masalah. Enggak masalah, monggo mawon. Nggih. Nggih, enggak masalah. Misalnya ada 2 pintal diserahno RT kono, monggo bawa dulu wis sampai tuntas. Enggak masalah. Nggih, monggo mawon. Itu hanya sekedar teknis. Yang penting zakat fitrahnya orang-orang ke UPZ sudah sah. Nggih, wis sah wisan, sudah sah. Wonten. Nggih, monggo. Yang penting satpam guru ngaji itu kita kategorikan berhak menerima, miskin kita kasih, nggih, kita kasih, monggo mawon, ya. Ndak, nek ngeten, tadi pengurus itu sajane ndek mburi nanti ada. Sedapat mungkin pengurus UPZ itu punya data muzaki. Berarti selingkungan ini calon orang yang zakat itu berapa zakat kita?
misalnya ada 30, ono tulisannya A B C D. Kemudian punya data mustahik orang yang berhak menerima zakat. Ono kabeh wis. Jadi nanti ketika bagi Kak bingung wis, yo situ sudah. Situ sudah. Termasuk jika mau memberikan zakat fitrah berapa ukurannya? Lek wis ketemu kan enak, nggih. Wah iki sing pantes iki ndang tek 20 kiloan, ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Nggih. Satu pun misalnya ya, di lingkungan sini yang berhak menerima zakat fitrah hanya satu orang. Jenengan dapatnya 1 ton dikene wong siji ndak apa-apa. Ndak ada ukuran. Yang ada ukuran itu nilai zakat yang akan dikeluarkan berapa? 3 kilo, 2,7. Tapi lek bagi, apalagi oleh OPZ bebas, bebas. Maka jangan sampai ada zakat fitrah masih tinggal 5 kresek, berapa ndak usah ada. Nggih. Bun, ada lagi? Nggih. 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 Yang paling napa nggih? Paling hati-hati itu memang kudu selektif. Ya, selektif ya. Cuma ketika kita terlalu jeli mencari kriteria orang yang miskin, maka kita akan kesulitan mencari orang yang berhak menerima zakat. Miskin ya, fakir ya. Fakir itu kerja hari ini dimakan hari ini. Kalau miskin, ini umumnya seperti itu ya. Kerja hari ini dimakan untuk besok. Karena yang makan hari ini masih ada. Jenengan kalau cari orang seperti itu, insya Allah kesulitan, Pak. Kesulitan. Maka dicari orang fakir miskin secara umum. Di lingkungan ini, wah ini, itu saja sudah. Kerepotan nanti. Gak iso ngedum zakat. Tapi kalau memang di lingkungan ini wis gak pantas gini, nrimo ndak pantas. Jangan dipaksa, Pak. Ndak boleh, Pak. Ndak boleh. Dibawa keluar. Kayaknya aku gampang nanti ya. Oleh 1 ton krepon ngedup terno nang Wonorejo. Oh, saya gampang ngedume wis. Tak ngene tok teko kabeh. Jadi kalau memang di sini sulit mencari yang berhak menerima zakat, keluar daerah. Ndak ada aturan itu nang sebelah sana monggo mawon. Monggo mawon. Sing penting zakatnya niki tersalur. Ya, tersalur. Jangan sampai ada sisa. Nggih. Sampun? Nggih. Ini kan biasanya kita dititipkan ke RT ya. Nggih. RT-nya ternyata enggak sempat membagikan. Nggih. Pokok diupayakan pembagian zakat ke mustahik itu tanggal 1 napa niku Syawal sebelum maghrib. Diupayakan itu sudah. Nggih. Ya. Kalau misalnya sampai maghrib sampai tanggal 2 ya apa? Lek zakatnya nang UPZ, tetap orang yang zakat ndak ada masalah. Kenapa? Karena zakatnya sudah sah. Ya mungkin sing ndak masalah sing ngedum iku. Untuk UPZ sudah sah sudah. Wis sah. Nen? Kalau begitu ambilnya bermasalah. Karena keterlambatan dari tingkat bawah. Makanya sedapat mungkin jangan sampai gitu. Diupayakan maghrib itu sudah umumnya malam itu dituntaskan. Tapi tidak menutup kemungkinan seono beberapa kresek misalnya itu dibagi cepet dibagi. Sampun? Lebih utama mana misalkan ini kan zamannya mudik. Oke. Jadi ketika menjelang hari raya Lebaran kemudian dia balik ke kampung halamannya jauh, sebagus fitrah di sini, di sini tempat dia tinggal atau di tempat mudiknya. Oke. Kalau zakat fitrah itu enggak ada enggak ada alokasi tempat, monggo mawon di mana saja. Cuma lebih utama mana? Lebih utama zakat fitrah kepada saudara yang miskin daripada kepada orang lain yang sama-sama miskin. Didisikno saudara.
Tapi persoalannya saudara itu kan jauh. Saudara ono di Surabaya miskin, ono tangga miskin, lebih baik ke tetangganya ini. Jenengan kalau ke Surabaya kerepotan nanti Mas ya. Niku ya tadi monggo disalurkan di sini atau di sana. Insya Allah sama saja. Nggih. Nggih. Niki, nuwun. Monggo. Selama ini kita itu selain menerima zakat fitrah juga menerima infak. Nggih. Berupa uang. Jadi kemudian uang itu kita himpun. Nggih. Sebagian kita gunakan untuk biaya operasional. Karena memang kita tidak boleh pakai kas masjid. Kalau ada sisa, itu kemudian kita masukkan ke kas masjid. Ya. Jadi ketentuannya ada seperti ini yang Nggih. Nanti ada materi khusus tentang itu nggih. Jadi yang dikelola UPZ bukan hanya zakat fitrah, tetapi juga zakat mal. Lek disingkat ZIS, zakat, infak dan sedekah. Itu perlakuannya sama. Sama sudah. Ya. Nah, dana operasional dari mana? Kalau langsung ngambil dari infak enggak boleh, Pak. Tetapi jenengan ngambil yang haknya amil. Berapa hak amil? 10%. Tadi 10% misalnya ya, berasnya ndek BG ya, zakat mal atau zakat fitrah terkumpul 1 ton. Maka haknya amil itu 1 pintal. Hak mil. Yang dipakai alokasi ke dana operasional yang ini 10%. Cuma 10% ini dibagi 2. Yang 50% disetor ke Basnas, yang 50% untuk biaya operasional UPZ. Nah, ini ada sudah ketentuan seperti kenapa kok pakai Basnas ada persentase pembagiannya? Karena UPZ ini kepanjang tanganannya Basnas. Kepanjang tanganan Basnas. Jadi Basnas itu ada karena diberi legalisasi, diberi SK oleh Basnas. Di Basnas itu nanti akan dikumpulkan, setelah itu dibagi lagi. Non sewu, Basnas itu kualan menyetujui proposal yang masuk. Dana yang masuk ini terbatas, sing njaluk cok boke, Pak. Dinas kalah. Di banyak sudah. Nggih, monggo Ustaz, monggo. Seandainya ini kan lebih utama saudara tadi. Nggih. Ya saudara yang utara, tapi jauh. Kita akhirnya transfer itu. Nggih. Enggak apa-apa. Itu kan berarti zakat fitrah pakai uang. Tapi di sana diberikan beras. Enggak diberikan beras enggak apa-apa. Kan sudah disampaikan tadi. Boleh zakat fitrah pakai uang menurut Imam Malik itu dikruskan dengan beras 50.000. Nggih. Tapi lah Imam Hanafi sampai 200.000. Hanya itu saja. Di sana sudah diterima, enggak usah diberikan beras enggak apa-apa sudah. Enggak apa-apa. Bahkan menurut Imam Hanafi, kalau orang itu lebih seneng dikasih zakat fitrah uang, pakai uang, itu lebih bagus. Ya ditanya dulu, saya mau zakat fitrah sampean apa beras apa duit? Oh duit aja, soalnya apa? Lek beras wis ono, uang lebih baik. Nggih, sampun nggih. Niki soalnya iki sing justru ini yang sing rada anu.